Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Nah, sebelum kalian memulai belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu dengan khusyuk supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan serta pengurangan bilangan bulat. Untuk di buku paket kalian bisa dibuka pada halaman 18 sampai 34. Nah, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk pertama yang harus kalian ketahui, penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan itu yang pertama kalian harus mematuhi yaitu beberapa prinsip ini. Yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Untuk yang kedua, operasi pengurangan itu berarti berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif itu berarti maju dan tanda negatif yang berarti mundur. Nah, selanjutnya ada contoh. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Nah, di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, Udin berdiri di titik 0. Nah, untuk titik awal itu biasanya selalu dimulai dengan berdiri di titik 0. Selanjutnya, langkah berikutnya, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Nah, tadi melangkah ke depan berarti sejauh 4 langkah, berarti positif 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang Udin berdiri di garis bilangan keempat. Selanjutnya langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Melangkah ke depan berarti plus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hal ini bisa kita tulis pada bilangan pada kalimat matematika, yaitu 4 plus 5 sama dengan 9. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Selanjutnya contoh lagi, kerjakan soal berikut. 9 ditambah negatif 6. Yang pertama, berdiri di titik 0 selalu dimulai di titik 0. Kemudian yang pertama, bilangan 9 atau positif 9, artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang si anak ini sedang berdiri di titik 9. Selanjutnya langkah berikutnya, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Tadi anak ini menghadap ke arah sana, ke arah kanan. Selanjutnya dia penjumlahan ditambah, berarti penjumlah berhadapnya tetap. Selanjutnya bilangan negatif 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Mundur karena ini ada negatif 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang titik terakhir yang di anak ini sedang berada yaitu ada di positif 3. Sehingga ini dapat kita tuliskan hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Selanjutnya contoh lagi, ini kita langsung menggunakan jadi tidak langsung satu langkah, satu gambar. 9 pertama kita dari 0 ke 9 kita beri garis seperti ini. Terus kemudian ditambah negatif 6, berarti dia berbalik arah seperti ini, negatif 6. Berarti hasilnya yaitu dari sini ke sini, yaitu 3. Dari 0 ke 3 berarti hasilnya. Selanjutnya contoh soal lagi supaya lebih paham. Negatif 8 ditambah 4. Kita dari 0 ke negatif 8. 0 ke negatif 8. Nah, selanjutnya ditambah 4. Berarti dia berbalik arah ke arah positif 4. Nah, hasilnya yang mana? Hasilnya yaitu dari sini ke sini, yaitu negatif 4. Jadi hasil dari penjumlahan atau pengurangan yang menggunakan garis bilangan yaitu dari titik ini ke titik yang ke
dari ini buntut panahnya ke panah yang baru. Contoh lagi, di sini ada 4 dikurangi negatif 5. Nah, di sini langkah 1 bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. Dari 0 ke titik 4. Selanjutnya, langkah kedua pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah 1B. Di sini artinya tadi ada peraturan yaitu operasi pengurangan berarti berbalik arah. Nah, yang awalnya tadi hadapnya ke sana, jadi hadap ke sana karena dia negatif. Selanjutnya langkah ketiga. Di sini 4 dikurangi negatif 5. Negatif 5 artinya mundur 5 langkah ke belakang. Nah, karena dia hadapnya tadi ke arah sana, terus dia mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekarang dia ada di titik 9. Jadi hasil dari 4 dikurangi negatif 5 adalah 9. Nah, kita kerjakan soal ini menggunakan cara yang garis bilangan ini. 4 berarti dia dari 0 ke 4. Selanjutnya dikurangi negatif 5. Berarti dia arahnya ke sana. Nah, untuk kenapa kok dia arahnya ke sana nanti kita bahas lagi. Nah, karena tadi hasilnya dari penjumlahan atau pengurangan yang menggunakan garis bilangan yaitu dari buntut ini ke jumlah dari buntut ini ke sini, berarti ini dari sini ke sini yaitu 9. Nah, sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Ini bila tanda positif bertemu positif maka hasilnya yaitu positif. Contoh 2 ditambah positif 2 yaitu sama dengan 2 tambah 2. Bila tanda negatif bertemu negatif maka hasilnya positif. 2 dikurangi negatif 2 sama dengan 2 plus 2. Pokoknya ketika ada tanda yang sama, positif bertemu positif, maka hasilnya positif. Jadi positif. Di sini operasinya berubah jadi positif. Nah, bila tanda negatif bertemu negatif, di sini negatif bertemu negatif, dia sama jenis, maka hasilnya juga berubah jadi positif. Nah, bila tanda negatif bertemu positif, maka hasilnya yaitu negatif karena dia lawan beda jenis. Contohnya ini, 2 dikurangi positif 2 sama dengan, bisa kita tuliskan 2 dikurangi 2. Bila tanda positif bertemu negatif, maka hasilnya adalah negatif, sama seperti ini, yaitu contohnya 2 ditambah negatif 2 sama dengan 2 dikurangi 2, berubah. Ini positif ketemu negatif, jadinya negatif. Jadi kalian kalau cara mengingatnya yang mudah, pokoknya kalau sama, positif bertemu positif, negatif bertemu negatif, hasilnya yaitu positif. Ketika dia berbeda, negatif bertemu negatif atau positif negatif bertemu positif atau positif bertemu negatif, maka hasilnya yaitu negatif. Contohnya ini, ubahlah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Yang pertama dimulai itu selalu dari 0 ke sini, ke arah negatif 9, berarti, nah ini, ada langkah 1, 2, 3, dari 0 ke negatif 9, berarti dia negatif 9. Nah, lalu dia ini berbalik arah ke arah kanan, berarti dia positif 13. Selanjutnya, jumlahnya yaitu dari titik ini tadi ya, dari ini ke panah yang kedua. Jadi hasilnya yaitu 3. Di sini dari 0 ke 3. 0 ke 4. Selanjutnya, contoh selanjutnya, nah ini, maka kalimat matematika dari langkah 1 hingga langkah 3 yaitu negatif 9 ditambah 13 yaitu hasilnya yaitu 4. Nah, selanjutnya di sini ada lagi, nyatakan garis bilangan berikut dengan kalimat matematika dari operasi bilangan bulat. Perhatikan garis bilangannya. Di sini dari 0 ke negatif 3, berarti negatif 3. Nah, ini arahnya masih sama, dari negatif 3 ke negatif 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti negatif 6. Nah, hasilnya dari buntut ini, buntut panah yang pertama ke ini, panah dari anak panah yang kedua. Jadi hasilnya yaitu ini negatif 9.
Maka dapat kita tuliskan kalimat matematikanya negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 9, atau negatif 3 dikurangi negatif 6 sama dengan negatif 9. Ini kalian boleh menuliskan kalimat matematika yang pertama atau kalimat matematika yang kedua. Selanjutnya sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Komutatif. Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya hasilnya sama. Contohnya 3 ditambah 4 itu sama dengan 4 ditambah 3. Sama saja kan hasilnya, ini 3 tambah 4 7, 4 ditambah 3 juga 7. Jadi sifat komutatif ini walaupun dibalik dia hasilnya tetap sama. Nah, tapi sifat ini tidak berlaku pada pengurangan. Contohnya, misalkan 3 dikurangi 4 itu apakah sama dengan 4 dikurangi 3? Hasilnya tidak sama ya. Jadi sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan. Selanjutnya sifat yang berlaku asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan yang berbeda. Contohnya di sini ada 6 ditambah 12 ditambah 14 itu sama dengan 6 ditambah 12 ditambah 14. Sama saja ya. Nah, sifat ini juga tidak berlaku pada pengurangan, jadi hanya berlaku pada penjumlahan. Nah, agar kalian lebih memahami materi hari ini, kalian silahkan berlatih mengerjakan latihan soal, yaitu asyik mencoba halaman 35 sampai 36, nomor 1 sampai nomor 5 di buku peta. Kemudian seperti biasa di-scan dan di-upload hasil jawabannya pada Google Form. Nah, untuk nomor 1 ini kalian rubah kalimat matematika ini menggunakan garis bilangan. Contohnya seperti ini pengerjaannya ya. Kerjakan menggunakan penggaris agar lebih rapi, jangan menggunakan garis yang asal-asalan. Skalanya juga harus sama. Kemudian yang nomor 2 yaitu ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika, sama seperti yang tadi. Tinggal mengubah ke kalimat matematika. Kalimat matematika itu contohnya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Nah, ini tidak perlu menggambar garis bilangan, bisa langsung dikerjakan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini kalian bisa menggunakan sistem hutang. Misalkan negatif kalian anggap hutang dan positif kalian anggap membayar. Jadi contoh yang nomor A, negatif 12, saya mempunyai hutang negatif 12, dibayar 7, hasilnya berapa? Seperti itu ya. Terus nomor 4 dan nomor 5 ini adalah soal cerita. Kalian bisa mengerjakan seperti cara-cara yang telah diajarkan. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.